bahwa pakailah jilbab dengan kesadaran. Yang sudah pakai jangan buka. Yang belum pakai jangan berkata bahwa dia melanggar agama. Ya kan? Tapi biar dia sadar, kalau dia sadar bahwa ini memang boleh, kenapa kita harus larang? Memang Quran dan hadis tidak secara tegas berkata wajib. Jadi intinya keragaman pendapat itu yang memungkinkan pilihan yang berbeda. Memungkinkan gitu. Pilihan-pilihan itu keragaman pendapat, bacalah. Hanya orang tidak baca pendapat. Orang terpaku di sini. Padahal pendapat bermacam-macam. Tapi karena mayoritas atau karena memang sudah jadi bagian dari apakah budaya atau semua orang sudah merasa sekarang kalau nggak pakai jilbab tuh malah justru yang aneh, Bi. Karena orang semuanya sudah pakai jilbab. Ini mayoritas pakai, dianggapnya bahwa itu wajib. Benar ada yang mewajibkan, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Jadi Abi nggak apa-apa Nana belum pakai jilbab? Terserah Nana. Jangankan pakaian, dalam bidang pendidikan terserah. Sekarang Nana kelihatan ini, itu ada hadisnya yang membolehkan ini kelihatan tangan ini. Ada hadisnya. Baca, orang tidak baca. Orang tidak baca. Sehingga itu tadi, orang bodoh itu paling banyak mengingkari. Oh ini tidak benar, ini tidak benar. Tapi orang yang luas wawasannya, dia akan tahu, oh ini ada jalan, ini ada jalan. Ini. Ustadz, bagaimana sikap ulama kepada Quraisyab yang sampai saat ini masih kokoh dengan pernyataannya tentang jilbab yang tidak wajib? Quraisyab dengan statementnya tentang jilbab tidak wajib ini menjadi hal yang menyelisihi para ulama, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis. Rasulullah bersabda ketika Asma melintas di dekat Rasulullah, fa'alaiha thiyabur riqaq, dia memakai pakaian agak tipis. Faqala fa'arada anha, berpaling Rasulullah dari dia. Kemudian Rasulullah berkata, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata iza balagat hal mahidu, wanita apabila telah sampai masa haidnya, la yuslih ayun zarah minha, tidak boleh lihat dari dirinya illa hada wa hada, yaitu telapak tangan dan mukanya. Itu menurut Ibnu Abbas, hada wa hada itu Nabi menunjuk telapak tangan dan mukanya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini menjelaskan jilbab itu wajib. Tidak boleh aurat selain muka dengan telapak tangan dilihat. Maka pernyataan Quraisyab ini tidak bisa diterima, dan tolong dicek tafsirnya bagaimana dia menafsirkan ayat tentang jilbab ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Quraisyab ini, saya ketika dia membuat itu saya masih di Kairo. Saya tanyakan kepada dosen tafsir saya bahwasanya ada seorang alumni Al-Azhar, Dr. Al-Azhar, yang mengatakan bahwasanya jilbab tidak wajib. Maka istighfarlah dosen ini, profesor ini. Astagfirullah, na'udzubillah min dalik, kata beliau. Apa kata beliau dengan sangat hebatnya pernyataan beliau? Jangankan manusia, ada tumbuh-tumbuhan yang di bahasa kitanya yang dimaksudnya putri malu. Tumbuh-tumbuhan yang apabila disentuh oleh orang asing, ajnabi, maka langsung dia kuncup melindungi dirinya. Apalagi manusia, kata dia ayat itu sudah jelas. Tidak ada orang mengatakan ini ayat itu utama, ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat itu bicara gadul basar. Ada dua, pertama gadul basar, wanita-wanita untuk gadul basar, laki-laki juga gadul basar. Kemudian wanita, kenapa gadul basar? Karena jangan lihat aurat orang. Kemudian disuruhlah wanita antudnina jalabibihinna, mendalamkan jilbabnya. Ini bukan lagi perintah pakai jilbab, dalamkan jilbab. Antudnina, jatuhkan jilbabnya. Apa kira-kira itu? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada perintah wajib. Allah perintahkan untuk mendalamkan jilbab. Maka hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini perintah atasan.
Coba antum saya suruh nih, saya atasan, saya suruh tolong ambilkan itu. Perintah itu apa? Anjuran. Kalau yang bicara itu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, itu perintah apa anjuran? Perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu sudah dijelaskan. Tolong ambil hikmah dari Bunda Aisyah. Kata Bunda Aisyah, dahulu aku yang ingin berkubur di sebelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dahulu aku yang ingin berkubur di sebelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ayahku, Rasulullah suamiku, maka aku ingin berkubur sebelah mereka. Semuanya mahram dia. Tetapi karena Umar yang memintanya, aku mengalah, aku berikan kepada Umar. Sebelum Umar berkubur di dekat Rasulullah, aku dengan dengan mudah setiap bangun tidur walaupun belum berbenah, aku mampir ke Rasulullah mengucapkan salam kepadanya dan kepada ayahku. Namun setelah ada Umar berkubur di sebelah Rasulullah, di sebelah ayahku, maka aku tidak berani mendatangi kuburan itu, melainkan aku rapikan aurat, aku rapikan busanaku, aku tutup auratku, baru aku datang, karena aku malu pada Umar. Bunda Aisyah, Umar sudah meninggal, malu dia auratnya nampak sama Umar. Yang nanya ini Najwa Shihab kepada ayahnya. Berarti Najwa Shihab ini kalau kita banding dengan apa kata Bunda Aisyah, saya malu pada Umar. Umar sudah meninggal. Bagaimana Najwa Shihab menghargai para lelaki? Dalam hal ini kita tidak apa? Ini kesesatan. Ini tidak benar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, coba renungi. Suatu hari sidang jemaah ini renungan berikutnya. Tahukah antum ketika Utsman bin Affan terkepung oleh demonstran? Ketika itu Utsman akan dibunuh, apa takut terbunuh? Maka ketika itu sudah dikepung, bahkan Ali pun berusaha untuk mencarikan air untuk Utsman. Maka Utsman ini orangnya sangat suka baca Quran. Dia kemudian pergi ke mihrabnya, ke kamarnya, tempat dia sering baca Quran. Ketika itu sidang jemaah dirahmati Allah, dia di kamarnya, masuk seorang wanita ke dalam kamarnya. Dilepasnya kerudungnya, ternyata bergerai rambutnya yang panjang. Apa kata wanita ini? Ya Khalifah, selamatkan engkau dengan rambutku ini. Aku potong rambutku ini, kau pakaikan di kepalamu, aku menghadap ke dinding, membelakang kepada mereka, sehingga mereka mengira engkau perempuan, mereka tidak akan berani masuk ke kamarmu. Untuk menyelamatkan, darurat menyelamatkan nyawa Khalifah. Terus apa kata Khalifah Utsman bin Affan? Apa sikapnya? Dengarkan kata beliau yang harus dipegang oleh wanita. Ya mar'ah, wahai wanita, inna maharimi sya'riki, sesungguhnya kehormatan rambutmu asyaddu min dami Utsman. Inna maharimi sya'riki asyaddu min dami Utsman. Kehormatan rambutmu itu wahai wanita lebih hebat daripada darah Utsman. Keluar, tutup rambutmu wahai wanita, keluarlah, maka tidak akan mengapa darah Utsman tertumpah daripada aku menyentuh rambutmu wahai wanita. Inna maharimi sya'riki asyaddu min dami Utsman. Kehormatan rambutmu wahai wanita lebih hebat daripada darah Utsman. Maka Utsman ketika itu langsung menyuruh wanita keluar. Dia duduk bersimpuh menghadap mushafnya, dia buka mushafnya, dan masuklah demonstran dari belakang. Ditusuk Utsman dari belakang, keluar ujung pedang di dadanya, menetes ke mushafnya. Dia berani mati daripada wanita membuka rambutnya. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Apakah perlu dalil lagi sidang jemaah yang dirahmati Allah? Kalau ulama sudah sepakat, tidak ada khilaf, wanita wajib menutup auratnya. Nabi sudah katakan, kalau sudah haid wanita, tidak boleh dilihat dari wanita itu melainkan wajah dengan telapak tangannya. Maka kita berlindung kepada Allah dari pendapat Quraisy Syihab. Ya, pertanyaan berikutnya. Kau mencari berang orang kau acara kau.
Izin bertanya Ustadz, saya sebagai penuntut ilmu, apa saja kiat-kiat dalam menggapai keberkahan ilmu Ustadz? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama niat yang ikhlas, kemudian amalkan yang didapat. Ketika ilmu yang didapat diamalkan, Allah ajarkan yang belum dipelajari. Itu dia. Ketika kita mengamalkan ilmu yang didapat, Allah akan ajarkan ilmu yang belum dipelajari. Kata Imam Ghazali, ilmu ini terbagi dua. Ada yang bisa dipelajari, ada yang tidak bisa dipelajari. Kenapa? Karena tidak semua ilmu bisa disampaikan. Tidak semua hal bisa dibahasakan. Coba antum tanya, apa itu pahit? Bisa antum menerangkan pahit adalah, manis adalah? Sampai saat ini belum ada profesor mendefinisikannya. Apa itu pahit? Ambil yang pahit, sorongan kainya, dimakannya atunan pahit. Sidang jemaah artinya apa? Perkara rasa kalbiyah ada yang tidak bisa diterangkan. Maka ada ilmu ku kata Imam Ghazali terbagi dua, ada yang bisa dipelajari, ada yang didapat dengan diamalkan. Amalkan, maka antum akan dapat rasanya. Amalkan, antum akan diajarkan apa yang belum diajarkan. Begitu cari ilmu itu. Maka tidak bisa ilmu pakai HP saja, harus berguru. Dengan ini antum nanti amalkan, pakai halaqah seperti itu, ada rasa. Ada rasa. Itu tidak bisa dicari Tuhan. Ya, itu dia sidang jemaah rahmati Allah.